Wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Septian Junior. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 Ergonomi dan Fal Kerja. Di sini saya akan memimpin materi tentang metode penelitian keluhan sistem muskuloskeletal dari kelompok 4. Pertama-tama saya perkenalkan dulu nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Samsul Kamar sebagai pemateri, Prawito Gatot Nugroho sebagai pemateri, Skolastika Sara Rumpah sebagai pemateri, Wiwi Putri Ningsi sebagai pemateri, Yastiara sebagai pemateri, Putra Septian Junior sebagai moderator sekaligus membawakan materi, Gabriel Erlan sebagai pemateri, Nur Fatina Nasri sebagai pemateri, Sopwa Andriska sebagai pemateri, Marsita Febrianti sebagai pemateri. Pertama saya mulai. Ada beberapa cara yang diperkenalkan dalam melakukan evaluasi ergonomik untuk mengetahui hubungan antara tekanan fisik dengan resiko keluhan otot skeletal. Yang pertama, OAS, Ovako Working Analysis System. OAS merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi beban postur selama melakukan pekerjaan. OAS menilai 4 action level, di mana faktor yang dinilai adalah punggung, lengan, kaki, dan beban. Selanjutnya, RULA, The Upper Limb Assessment. RULA adalah metode survei yang dikembangkan untuk penggunaan investigasi ergonomik dari tempat kerja, di mana cedera tubuh bagian atas akibat kerja dapat terjadi. Yang selanjutnya, REBA, Rapid Entire Body Assessment. REBA adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomik dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja dan postur leher, penggunaan lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Prawito Gatot Nugroho dengan NIM J1A118146. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode OAS atau Ovako Working Analysis System. Metode OAS merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai postur tubuh pada saat bekerja, seperti halnya metode RULA dan REBA yang akan didiskusikan selanjutnya. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang penulis dari Osmo Karhu, Finlandia pada tahun 1977 dengan judul Correcting Working Posture in Industry, A Practical Method for Analysis, yang diterbitkan di dalam jurnal Applied Ergonomics. Metode ini awalnya ditujukan untuk mempelajari suatu pekerjaan di industri baja di Finlandia, di mana akhirnya para ergonomis dan penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang valid dan memperkenalkan metode ini secara luas dan menamainya dengan metode OAS. Metode OAS ini, seperti dijelaskan oleh penulisnya, adalah merupakan sebuah metode yang sederhana dan dapat digunakan untuk menganalisis suatu pembebanan pada postur tubuh. Penerapan dari metode ini dapat memberikan suatu hasil yang baik, yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja, sebagai peningkatan kualitas produksi setelah dilakukannya perbaikan sikap kerja. Sampai saat ini, metode ini telah diterapkan secara luas di berbagai sektor industri. Baik, selanjutnya itu prosedur aplikasi metode OAS. Yang pertama adalah menentukan apakah pengamatan pekerjaan harus dibagi menjadi beberapa fase atau tahapan dalam rangka memfasilitasi pengamatan, yaitu fase penilaian tunggal atau multi. Kedua, menentukan total waktu pengamatan pekerjaan dari 20 sampai dengan 40 menit. Ketiga, menentukan panjang interval waktu untuk membagi pengamatan, yaitu metode yang diusulkan berkisar antara 30 sampai dengan 60 detik. Keempat, mengidentifikasi selama pengamatan pekerjaan atau fase posisi yang berbeda yang dilakukan oleh pekerja untuk setiap posisi. Tentukan posisi punggung, lengan, dan kaki, dan beban yang diangkat. Kelima, pemberian kode pada posisi yang diamati untuk setiap posisi dan pembebanan dengan membuat kode posisi atau identifikasi.
Keenam yaitu menghitung untuk setiap kode posisi kategori risiko yang mana dia berasal untuk mengidentifikasi posisi kritis atau yang lebih tinggi tingkat risikonya bagi pekerja. Perhitungan persentase posisi yang terdapat di dalam setiap kategori risiko mungkin akan berguna untuk menentukan posisi kritis tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Baiklah, nama saya Gabriel Erdan Filberto Azalia dengan NIM J1A118164. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lanjutan dari prosedur aplikasi metode OWASP dari prosedur yang ketujuh atau langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh itu menghitung persentase repetitif atau frekuensi relatif dari masing-masing posisi punggung, lengan, dan kaki yang berhubungan dengan posisi lainnya. Metode OWASP tidak dapat digunakan untuk menghitung risiko yang berkaitan dengan frekuensi relatif dari beban yang diangkat. Namun demikian, perhitungan ini akan dapat digunakan untuk studi lebih lanjut tentang mengangkat beban. Selanjutnya, penentuan hasil identifikasi pekerjaan pada posisi kritis tergantung pada frekuensi relatif dari masing-masing posisi. Kategori risiko didasarkan pada masing-masing posisi dari berbagai bagian tubuh seperti punggung, lengan, dan kaki. Dengan melakukan pengkodean, metode ini dapat digunakan untuk menentukan kategori risiko pada posisi masing-masing dan mencerminkan ketidaknyamanan bagi pekerja. Menilai risiko atau ketidaknyamanan pada setiap bagian tubuh. Selanjutnya, penentuan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk redesain pekerjaan didasarkan pada estimasi risiko. Langkah yang terakhir dari aplikasi metode ini adalah melakukan analisis kategori risiko dengan menghitung posisi yang diamati dan dari berbagai bagian tubuh. Akan mengidentifikasi suatu posisi yang paling penting dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki posisi kerja. Tidaklah dapat dihindari bahwa metode ini memiliki berbagai keterbatasan. Metode ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi pada berbagai posisi, yaitu punggung, lengan, dan kaki, dengan pemberian kode pada masing-masing posisi. Namun demikian, metode ini tidak menilai secara detail tentang keparahan pada masing-masing posisi. Misalnya, metode ini mengidentifikasi apakah pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi lutut menekuk atau tidak, tetapi tidak membedakan antara berbagai tingkat fleksi. Oleh karena itu, setelah dilakukan identifikasi posisi kritis dengan metode OWASP, maka diperlukan aplikasi metode lain yang lebih spesifik, khususnya tentang klasifikasi tingkat keparahan dari posisi yang berbeda, yang akan membantu hasil kajian secara lebih mendetail. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk posisi tubuh yang diamati dalam metode OWASP. Aplikasi metode OWASP didasarkan pada hasil pengamatan dari berbagai posisi yang diambil pada pekerja selama melakukan pekerjaannya, dan digunakan untuk mengidentifikasi sampai dengan 252 posisi yang berbeda. Sebagai hasil dari kemungkinan kombinasi postur tubuh, ada 4 yang diamati, yaitu bentuk posisi punggung, bentuk posisi lengan, bentuk posisi kaki, dan beban dan kekuatan yang ditopang. Nah, langkah pertama dari metode ini adalah mengumpulkan data atau perekaman posisi yang dapat dilakukan melalui observasi pada pekerja, seperti analisis video, foto, atau melihat aktivitas yang sedang dilakukan pekerja. Setelah dilakukan observasi dengan pemberian kode posisi dan hasilnya dicatat dalam lembar kerja. Setiap posisi diberi sebuah kode identifikasi seperti membuat hubungan yang jelas
antar posisi dan kode. Nah, bentuk posisi punggung yang diamati yaitu ada 4. Pertama, punggung lurus. Nah, punggung lurus maksudnya garis sumbu badan pekerja sejajar dengan garis sumbu kaki dan pinggul. Di sini diberi kode posisi 1. Kedua, punggung membungkuk. Maksudnya badan pada posisi fleksi, tetapi dapat dipertimbangkan untuk infleksi lebih besar 20 derajat. Di sini diberi kode posisi 2. Selanjutnya punggung memuntir. Nah, punggung memuntir maksudnya badan memuntir atau inklinasi lateral sebesar 20 derajat, diberi kode posisi 3. Keempat, punggung ditekuk memutar. Nah, maksudnya badan dengan posisi fleksi dan rotasi atau miring secara simultan, diberi kode posisi 4. Selanjutnya bentuk posisi lengan. Bentuk posisi lengan yang diamati di sini ada 3. Pertama, kedua lengan di bawah. Kedua lengan di bawah maksudnya kedua lengan pekerja berada di bawah ketinggian bahu, diberi kode posisi 2. Selanjutnya, satu lengan di bawah dan satu di atas. Maksudnya satu lengan di bawah bahu, di bawah ketinggian bahu, dan satu lengannya di atas ketinggian bahu, diberi kode posisi 2. Ketiga, kedua lengan di atas bahu. Maksudnya kedua lengan di atas ketinggian bahu, diberi kode posisi 3. Selanjutnya bentuk posisi kaki. Bentuk posisi kaki di sini yang diamati ada 7. Pertama, posisi duduk. Kedua, berdiri dengan kedua kaki lurus dengan berat badan seimbang antar kedua kaki. Ketiga, berdiri dengan satu kaki lurus dan satu kaki lainnya menekuk dengan berat badan seimbang antar kedua kaki. Keempat, berdiri atau jongkok dengan kedua kaki ditekuk dan berat badan seimbang antar kedua kaki. Akan tetapi di sini satu kakinya membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Kelima, berdiri atau jongkok dengan kedua kaki ditekuk dan keseimbangan berat badan antar kedua kaki. Keenam, kaki dengan posisi berlutut. Ketujuh, berjalan. Nah, selanjutnya beban dan kekuatan yang ditopang. Beban dan kekuatan yang ditopang di sini ada 3. Pertama, kurang dari 10 kg dengan kode posisi 1. 2, antara 10 kg dan sampai 20 kg dengan posisi 2. Ketiga, lebih dari 20 kg dengan kode posisi 3. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang kategori resiko. Adapun bagiannya adalah yang pertama, kategori resiko dan tindakan perbaikan. Yang kedua, kategori resiko, kode posisi pada kombinasi posisi, dan yang ketiga contohnya. Kategori risiko dan tindakan perbaikan bertujuan untuk mengetahui tingkat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi efek pada sistem muskuloskeletal
dan tindakan perbaikan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Kategori resiko kode posisi pada kombinasi posisi. Ini adalah tabel yang digunakan untuk menentukan gangguan sistem muskuloskeletal. Dan hasil dari tabel ini akan menentukan kategori resiko dan tindakan perbaikan yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan ini adalah tabel yang digunakan dalam pemberian kode posisi pada kombinasi posisi yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Contoh, seorang pekerja selama kerja yang dominan dengan posisi punggung membungkuk, maka kode untuk punggung adalah 2. Kedua dengan pekerja beraktivitas dominan di bawah bahu, maka kode untuk lengan adalah 1. Sementara itu, selama bekerja dilakukan sambil berdiri dan agak jongkok pada kedua kaki, maka kode untuk kaki adalah 4. Dan pekerjaan yang dilakukan adalah mengangkat dan mengangkut beban antara 10-20 kg, maka kode untuk beban adalah 2. Jadi, hasil dari pengkodean yang didapatkan adalah 3. Karena hasil yang didapatkan adalah 3 atau kategori 3, maka berdasarkan kategori 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi tubuh selama bekerja mempunyai pengaruh atau efek yang berbahaya pada sistem muskuloskeletal. Dengan demikian, tindakan korektif perlu dilakukan segera. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel kategori resiko gangguan sistem muskuloskeletal. Baik, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya sebelumnya, yaitu 2 metode RULA. Metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Metode RULA juga merupakan suatu metode dengan menggunakan target postur tubuh untuk mengestimasi terjadinya resiko gangguan otot skeletal, khususnya pada anggota tubuh bagian atas atau upper limb disorders. Seperti ada gerakan repetitif, pekerjaan diperlukan pengerahan kekuatan, aktivitas otot statis pada otot skeletal, dan lain-lain. Metode ini menggunakan diagram postur tubuh dan tabel penilaian untuk memberikan evaluasi terhadap faktor risiko yang akan dialami oleh pekerja. Mungkin itu saja dari saya. Saya berikan kepada teman saya selanjutnya untuk mempresentasikan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sofwan Rizka Aisyah dengan NIM J1A11816. Di slide berikut ini menjelaskan secara ringkas bagaimana prosedur aplikasi metode RULE. Yang pertama yaitu menentukan siklus kerja dan mengobservasi pekerja selama variasi siklus kerja tersebut. Yang kedua, memilih postur tubuh yang akan dinilai. Yang ketiga, memutuskan untuk menilai kedua sisi anggota tubuh. Yang keempat, menentukan skor tubuh untuk masing-masing anggota tubuh. Yang kelima, menghitung grand score dan action level untuk menilai kemungkinan risiko yang terjadi. Yang keenam yaitu merevisi skor postur tubuh untuk anggota tubuh yang berbeda yang digunakan untuk menentukan di mana perbaikan diperlukan. Aplikasi metode RULE ini dimulai dengan mengobservasi aktivitas pekerja selama beberapa siklus kerja. Dari observasi tersebut, dipilih pekerjaan dan postur tubuh yang paling signifikan. Pada saat memilih postur tubuh saat kerja, perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti durasi atau beberapa postur tubuh yang mengalami pembebanan berlebihan, yang selanjutnya postur tubuh tersebut dinilai.
Jika siklus kerja cukup panjang, akan lebih baik untuk melakukan penilaian dengan interval secara reguler. Dalam hal demikian, maka lama waktu terhadap postur tubuh yang mengalami pembebanan tersebut perlu dipertimbangkan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Marsita Febrianti Ahmar dengan NIM J1A118280. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode Rula. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa metode Rula ini sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas, atau menyelidiki seberapa besar kecelakaan atau resiko kecelakaan kerja yang akan dialami seorang pekerja. Nah, jika metode Rula ini telah dilakukan dan terdapat postur gaya tubuh yang tidak ergonomi, maka dilakukanlah redesign stasiun kerja atau mengadakan perubahan untuk perbaikan postur tubuh saat kerja bila diperlukan. Nah, jika stasiun kerja ini dirancang secara benar, maka mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan kerja bagi operator. Dalam meredesain stasiun kerja atau mendesain stasiun kerja, terdapat dua faktor penentu yang harus dipahami. Yang pertama, harus selalu diingat bahwa populasi pekerja akan sangat bervariasi dan berbeda-beda, baik dalam bentuk maupun ukuran tubuh. Dan yang kedua, harus dipahami tentang karakteristik dari populasi pemakai produk ataupun fasilitas kerja seperti pendidikan, kultur, skill, attitude, kemampuan fisik maupun mental, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam meredesain atau mendesain stasiun kerja yang memenuhi persyaratan ergonomis ini didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama, data antropometri yang dipakai. Yang kedua, kondisi alami dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, pola perilaku pekerja. Nah, jika perubahan untuk perbaikan telah dilakukan atau meredesain stasiun kerja ini telah dilakukan, perlu melakukan penilaian kembali terhadap postur tubuh dengan metode Rula untuk memastikan bahwa perbaikan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiara dengan NIM J1A118154. Selanjutnya yaitu metode ketiga, yaitu metode REBA atau metode Rapid Insider Body Assessment. Metode ini awalnya diperkenalkan oleh Suhignit dan Lin McShane dan diterbitkan dalam jurnal Applied Ergonomics pada tahun 2000. Metode ini merupakan hasil kerja kolaboratif oleh tim ergonomis, fisioterapi, ahli okupasi, dan para perawat yang mengidentifikasi sekitar 600 posisi di industri manufacturing. Metode REBA memungkinkan dilakukan suatu analisis secara bersama dari posisi yang terjadi pada anggota tubuh bagian atas seperti lengan bawah, dan pergelangan tangan, badan, leher, dan kaki. Metode REBA juga merupakan suatu alat analisis postural yang sangat sensitif terhadap pekerjaan yang melibatkan perubahan mendadak dalam posisi, biasanya sebagai akibat dari penanganan kontainer yang tidak stabil atau tidak terduga. Penerapan metode ini ditujukan untuk mencegah terjadinya risiko cedera yang berkaitan dengan posisi, terutama pada otot-otot skeletal. Oleh karena itu, metode ini dapat berguna untuk melakukan pencegahan risiko dan dapat sebagai peringatan bahwa terjadi kondisi kerja yang tidak tepat di tempat kerja. Berikut ini adalah keistimewaan aplikasi metode REBA. Yang pertama, metode REBA
Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas otot yang disebabkan oleh posisi tubuh statis, dinamis, atau karena terjadinya perubahan postur yang tak terduga atau tiba-tiba. Yang keenam, hasilnya adalah untuk menentukan tingkat risiko cedera dengan menetapkan tingkat tindakan korektif yang diperlukan dan melakukan intervensi untuk perbaikan segera. Selanjutnya, yaitu metode REBA. Ini dimulai dengan melakukan penilaian dan pemberian skor individu untuk grup A, badan, leher, dan kaki. Yang pertama yaitu scoring pada badan. Badan merupakan anggota tubuh pertama yang dievaluasi pada grup A. Hal ini dapat menentukan apakah pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi badan tegak atau tidak, dan kemudian menentukan besar kecilnya sudut fleksi atau ekstensi dari badan yang diamati. Yang kedua yaitu scoring pada leher. Setelah selesai menilai bagian badan, maka langkah kedua yaitu menilai posisi leher. Metode REBA mempertimbangkan kemungkinan dua posisi leher. Yang pertama, posisi leher menekuk fleksi antara 0 sampai 20 derajat, dan yang kedua, posisi leher menekuk fleksi atau ekstensi lebih besar dari 20 derajat. Skor hasil perhitungan tersebut kemudian dapat ditambah jika posisi leher pekerja membungkuk atau memuntir secara lateral. Selanjutnya yang ketiga yaitu scoring pada kaki. Untuk melengkapi alokasi skor pada grup A, maka selanjutnya adalah mengevaluasi posisi kaki. Skor pada kaki akan meningkat jika salah satu atau kedua lutut fleksi atau ditekuk. Kenaikan tersebut mungkin sampai dengan 2 jika lutut menekuk lebih dari 60 derajat. Selanjutnya yang keempat yaitu scoring pada lengan. Untuk menentukan skor yang dilakukan pada lengan atas, maka harus diukur sudut antara lengan dan badan. Skor yang diperoleh akan sangat tergantung pada besar kecilnya sudut yang terbentuk antara lengan dan badan selama pekerja melakukan pekerjaannya. Baik, perkenalkan nama saya Skolastika Sara Rumpah, NIM J1A118150. Di sini saya akan menjelaskan metode Nordic Body Map atau NBM. Metode Nordic Body Map berbeda dengan ketiga metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan atau severity atas terjadinya gangguan atau cedera pada otot-otot skeletal. Sementara itu, metode OWASP, RULA, dan REBA ditujukan untuk menilai postur tubuh selama periode kerja, menentukan tingkat risiko, dan melakukan tindakan perbaikan, tanpa melihat tingkat keparahan atau keluhan yang dialami oleh pekerja. Dengan demikian, metode Nordic Body Map merupakan metode lanjutan yang dapat digunakan setelah selesai melakukan observasi dengan metode OWASP, RULA, dan REBA. Metode Nordic Body Map merupakan metode penilaian yang sangat subjektif. Artinya, keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya penilaian dan juga tergantung dari keahlian dan pengalaman observer yang bersangkutan. Namun demikian, metode ini telah secara luas digunakan oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat keparahan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan mempunyai validitas dan reliabilitas yang cukup baik. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai metode Nordic Body Map. Terima kasih. Checklist lebih sering digunakan untuk studi pendahuluan dan identifikasi masalah. Ya, kesimpulan dari persentase kami yaitu dari uraian tentang berbagai metode untuk mengukur dan mengenali sumber keluhan otot skeletal, terlihat bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, sebelum memilih dan menetapkan metode
yang akan digunakan, hendaknya dikaji terlebih dahulu karakteristik dari aktivitas kerja yang akan diukur. Selanjutnya, barulah ditetapkan metode yang cocok untuk kondisi dan karakteristik aktivitas kerja yang ada. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.